Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang Pak Haji akan memberikan kisi-kisi untuk tema 5, dimana seperti biasa tema 5 ini terdiri dari 5 mata pelajaran. Yang pertama ada PPKN dengan kompetensi dasar atau KD 3,4, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kemudian yang kedua Bahasa Indonesia dengan KD 3,5, mencermati petunjuk dan isi teks formulir. Ini bisa formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang atau pengiriman barang, ya, kemudian daftar riwayat hidup dan sebagainya. Dan ada IPA dengan KD 3,4, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada IPS dengan KD 3,3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang terakhir ada SPDP dengan kompetensi dasar 3,1, yaitu memahami reklame. Kisi-kisi untuk PPKN adalah yang pertama, cara pandang yang benar terhadap alam semesta dalam berwirausaha adalah pemanfaatannya harus memperhatikan keterjagaan lingkungan. Jadi setiap orang yang berusaha untuk memanfaatkan sumber alam itu harus memperhatikan, artinya tidak semata-mata memanfaatkan dengan sebanyak-banyaknya, tapi dengan cara memanfaatkan, dengan cara memperhatikan bagaimana sumber daya alam tersebut dapat terjaga atau dapat diperbaharui. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti kita sebagai manusia terus dengan seenaknya menghabiskan segala sesuatu yang ada di alam. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada cara menghargai keberagaman usaha dan ekonomi yang ada di sekitar kita. Ya, ini salah satunya ada melakukan pembelian yang bijak, kemudian memanfaatkan produk yang dibeli secara maksimal, dan tidak membanding-bandingkan suatu produk dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau ditanyakan kecuali, berarti yang tidak ada dari ketiga ini, dari ketiga komponen ini. Ya, ini adalah perilaku usaha yang ada di sekitar kita ini yang baiknya. Ya, jadi melakukan pembelian dengan bijak artinya membeli segala kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya dan memanfaatkan produk yang dibeli secara maksimal. Selama produk itu belum rusak, selama produk itu masih dipakai, itu akan tetap dipakai, tidak dibuang. Dan tidak membanding-bandingkan satu produk dengan yang lainnya. Selanjutnya ada contoh makanan khas, pakaian daerah, rumah adat, dan sebagainya. Itu merupakan ciri-ciri keanekaragaman negara negara tersebut, atau sebagai contoh negara Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia, ya, kita akan belajar mengenai formulir. Ya, formulir diisi dan digunakan dalam berbagai macam kegiatan seperti ujian sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, pendaftaran siswa baru atau melanjutkan sekolah. Atau bisa juga mengisi formulir dalam kegiatan jual beli atau pengiriman barang. Seperti itu. Kemudian identitas yang harus ditulis pada formulir adalah identitas yang sebenarnya, bukan nama samaran, julukan atau nama alias atau nama-nama panggilan yang bukan nama aslinya. Ya, eh, misalkan contohnya Budi. Nah, dipanggilnya misalkan Jack. Nah, itu jadi harus formulir yang diisi adalah harus nama Budi bukan nama Jacknya, karena nanti akan susah untuk mencarinya. Kemudian ada data penerima dan pengirim yang harus ditulis pada formulir. Nah, ini ada sebagai contoh, ada formulir yang harus diisi. Biasanya formulir itu mengisi data pribadi, tapi sekarang ini ada data pribadi dan ada nama pengirim. Nah, ini salah satu formulir yang digunakan dalam pengiriman pengiriman barang. Apabila pengisian pada formulir tidak sesuai atau data tidak lengkap, maka bisa mengakibatkan kesalahan pada pengiriman barang atau tidak ditemukannya alamat tujuan. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke IPA.
Ya, ini ada pembuatan magnet dengan cara melilitkan kawat berarus listrik pada paku. Nah, jadi cara-cara membuat magnet itu ada beberapa cara. Ini salah satu contohnya adalah dengan melilitkan kawat yang memiliki arus listrik. Jadi kawat tersebut dililitkan kepada paku. Nah, kemudian dialiri arus listrik. Nah, pembuatan magnet dengan cara seperti ini disebut elektromagnetik. Kemudian magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ada beberapa cara membuat magnet, bukan hanya sekedar elektromagnetik, tapi salah satunya adalah dengan metode induksi, dengan cara mendekatkan ujung besi atau ujung paku ke ujung magnet. Jadi kalau elektromagnetik itu dengan melilit magnet kemudian dialiri arus listrik. Kalau induksi itu dengan cara mendekatkan besi ke ujung magnet. Nah, ini ada sifat-sifat magnet secara umum. Yang pertama, memiliki gaya tarik, memiliki dua buah kutub. Sudah jelas kutub utara dan kutub selatan. Dan kutub sesama kutub ini akan saling tolak menolak. Jadi kalau kutub selatan ketemu dengan kutub selatan, dia akan saling tolak menolak. Tapi kalau kutub utara ketemu dengan kutub selatan, maka dia akan saling tarik menarik. Kemudian memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Jadi ketika ada logam kemudian dihalangi benda tertentu, maka benda tersebut masih bisa tertarik oleh gaya. Kemudian magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, benda-benda tertentu itu ya contohnya logam. Nah, untuk IPS ada bentuk kerjasama di bidang ekonomi negara-negara ASEAN. Salah satunya membuat kawasan perdagangan bebas. Ikatan atau ada contoh logo, makna logo Ikatan Rumpun Padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan. Ini salah satu arti logo ASEAN. Ada ikatan rumpun padi. Ya, jadi rumpun padi itu pohon padi yang diikat, yang melambangkan bahwa ini secara bersama-sama terikat persahabatan. Nah, di sini ada contoh salah satu komoditas ekspor. Komoditas itu barang, ya, komoditas itu barang-barang bisa berupa barang jadi, barang setengah jadi. Ini yang diekspor, yang dikirim ke luar negeri. Andalan dari Indonesia. Salah satunya adalah batik dan kerajinan gerabah. Ya, ini adalah salah satu andalan yang kita kirim ke luar negeri. Nah, di sini ada MEA. Masih ingat MEA? MEA adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, ini memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Ini bukan di seluruh dunia ya, karena MEA itu hanya sebatas di lingkaran ASEAN. Namanya juga Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi kita bisa bebas menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara di seluruh wilayah Asia Tenggara. Lalu bagaimana persaingan kita supaya bangsa kita semakin kuat dalam berkompetisi di bidang ekonomi? Salah satunya adalah kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan. Kualitas produk kita harus bagus, sumber daya manusia kita juga harus bagus sehingga mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Yang terakhir adalah SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Ini pertama yang sepertinya keluar itu adalah buklet. Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Dalam wirausaha, buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Jadi kalau yang pernah ke restoran itu ada buku menu, ya, jadi ada buku menu atau ada mungkin yang nanti kalau mau lanjut ke SMP itu ada yang diberikan kemudian bentuknya berlipat-lipat atau seperti buku. Nah, itu namanya buklet, ya.
Jadi kalau dalam wirausaha, contohnya di usaha rumah makan, itu buklet bisa dijadikan sebagai daftar menu. Ya, di hotel-hotel, di rumah makan, di restoran, ya itu bisa dijadikan sebagai daftar daftar menu. Ya. Nah, kemudian ada logo, kembali ke logo ASEAN. Ya, jadi selain ada media promosi juga ada logo. Logo itu banyak digunakan sebagai simbol suatu lembaga atau organisasi. Jadi di dalam iklan, di dalam reklame itu pasti akan dilampiri logo. Nah, logo itu digunakan sebagai apa? Sebagai identitas atas lembaga itu atau suatu organisasi itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada poster. Masih ingat poster? Poster merupakan salah satu contoh reklame yang dibuat untuk mengenalkan suatu produk atau barang dan biasanya ditempel di tempat yang mudah terlihat dengan gambar yang menarik, dengan warna yang menarik supaya masyarakat mudah mengingat dan tertarik. Kemudian ada embalase. Ini salah satu contoh reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen. Jadi embalase itu iklan yang terhadap pada kemasan sebuah produk. Jadi ketika kalian membeli barang atau membeli produk, membeli barang, kemudian di dalam kemasannya itu berisi pesan-pesan. Ya, pesan-pesan bisa berupa gambar atau berupa tulisan yang menarik. Nah, itu namanya embalase. Kemudian pengertian reklame sendiri adalah alat yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Seperti tadi, bahwa reklame itu ada yang dibuat untuk kebutuhan komersial, artinya digunakan untuk mencari uang, mencari keuntungan. Kemudian ada reklame yang dibuat untuk mengajak masyarakat, artinya iklan itu bertujuan untuk kegiatan sosial, seperti jagalah kebersihan, mari jaga keamanan kampung kita, ya, mari bersekolah. Nah, itu reklame-reklame yang seperti itu sifatnya adalah reklame yang non komersial. Jadi reklame non komersial itu dibuat untuk mengajak masyarakat melakukan sesuatu yang baik. Itu perbedaannya antara komersial dengan non komersial. Baik, cukup sampai di sini. Semoga hasil kerja kalian lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.